Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sahabat Rusdalina. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi Bapak Ibu dengan profesi sebagai dosen, saya akan sharing mengenai keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 12/E/KPT/2021 tentang pedoman operasional beban kerja dosen. Jadi sebagai dosen tentunya kita telah memahami bersama, mengetahui bersama bahwa kita akan memberikan laporan beban kinerja dosen yang sekarang ini sudah beberapa tahun ini dilaporkan melalui akun sister kita masing-masing. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi ini yang masih 2021, saya melihat belum ada yang terbaru. Ada yang ingin saya sharekan, meskipun sebenarnya Bapak Ibu udah paham benar. Tapi sebagai saya salah satu adalah tim penilai BKD di IAIN Manado, laporan beban kerja dosen. Ada beberapa yang kami nilai baik teman-teman sejawat di kampus IAIN Manado ataupun di luar kampus kami di IAIN Manado. Nah, terkait dengan kewajiban dari dosen, ya. Kewajiban dosen ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di halaman 13 ya. Di halaman 13 itu disampaikan bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai dengan aturan satuan SKS, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 tahun sesuai dengan tabel 1. Nah, ini tabel 1. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kadang kita dibingungkan dengan istilah syarat khusus dan kewajiban khusus. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya bahwa syarat khusus itu misalnya untuk kita yang pengajuan untuk guru besar. Apakah Bapak Ibu yang pengajuan guru besarnya di Kementerian Agama ataupun Bapak Ibu yang pengajuan guru besarnya di Dikbud. Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi waktu itu yang sekarang Saintek, ya. Nah, oleh karenanya syarat khusus itu adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum Bapak Ibu menerima jabatan fungsional, misalnya guru besar. Jadi syarat yang harus dipenuhi, misalnya ketentuannya bahwa untuk menjadi seorang guru besar memiliki kum sekian, kemudian syarat khususnya itu berdasarkan dengan POPAK 2019 itu harus memiliki jurnal internasional bereputasi. Itu syarat khusus. Tetapi kewajiban khusus adalah sebuah kewajiban, ya, yang namanya kewajiban pasti kewajiban yang harus dipenuhi untuk Bapak Ibu sekalian yang telah mendapatkan jabatan fungsional guru besar misalnya. Jadi kalau syarat khusus itu dipenuhi, dilengkapin sebelum mendapatkan jabatan fungsional sebagai guru besar, sebagai profesor, sedangkan kewajiban khusus itu adalah dipenuhi pasca kita menjadi jabatan fungsional guru besar atau profesor. Nah itu. Nah, apa kewajiban khususnya? Di dalam tabel 1 dalam salinan keputusan ini, jadi kewajiban khusus dosen dalam 3 tahun untuk lektor kepala dan guru besar. Nah, untuk lektor kepala, Bapak Ibu sekalian, kewajiban khususnya, ini bagi Bapak Ibu yang masih sekarang ini menyusun laporan BKD-nya, paling sedikit, jadi paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini ya, untuk lektor kepala. 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Nah, akreditasi itu ada Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 atau Sinta 1. Minimal 3. Jadi dia di sini tidak disebutkan. Dia Sinta 2 kah, Sinta
3K, Sinta 4, atau Sinta 5, Sinta 1, dan lain sebagainya. Tapi yang penting dia terbit di jurnal nasional yang terakreditasi. Oke? Minimal 3. Nah, apa keterangannya? Salah satunya sebagai penulis utama, dalam kurung penulis pertama atau penulis korespondensi. Jadi, yang penulis utama itu, di sini salah satunya sebagai penulis utama. Jadi dari 3 karya ilmiah itu salah satunya sebagai penulis utama. Apa itu penulis utama? Penulis utama itu adalah penulis pertama dan penulis korespondensi. Ya, biasanya kan kalau kita submit jurnal kan misalnya memakai email Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk korespondensi dengan reviewer daripada jurnal tersebut itu akan masuk di email kita. Itu yang namanya penulis korespondensi. Atau jadi tadi untuk lektor kepala minimal 3 karya ilmiah dalam jurnal nasional yang terakreditasi, atau paling sedikit 1 jurnal internasional, paten atau karya. Ya, jadi 3 tadi jurnal nasional itu dia sebanding dengan 1 jurnal internasional, atau 1 paten, atau 1 karya seni monumental atau desain monumental. Nah, keterangannya apa? Dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Nah, jelas ya. Jadi untuk lektor kepala itu kewajiban khususnya adalah memiliki 3 jurnal nasional yang terakreditasi, atau memiliki 1 jurnal internasional, atau 1 paten, atau 1 karya seni monumental. Nah, itu ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang lektor kepala. Nah, sekarang untuk yang profesor. Nah, profesor ini Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan bahwa kewajiban khusus Bapak Ibu sekalian sebagai guru besar, yang pertama menulis buku ajar atau buku teks. Ya, menulis buku ajar atau buku teks. 1 buku dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Jadi 1 buku ajar ya, atau 1 buku teks. Yang kedua, paling sedikit memiliki 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Salah satunya sebagai penulis utama, ya, penulis utama atau penulis pertama atau penulis korespondensi. Atau jadi itu tadi untuk guru besar 1 buku dan 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Jadi itu tadi untuk guru besar, saya ulangi kembali, 1 buku yang kedua dan 3 jurnal internasional atau 1 jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki 1 jurnal internasional bereputasi dan 1 buku, berarti sudah terpenuhi kewajiban Bapak Ibu sebagai guru besar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki jurnal internasional bereputasi, berarti harus memiliki 3 jurnal internasional. Oke? Nah, itu ya. Jadi saya ulangi untuk profesor, kewajiban khususnya adalah menulis 1 buku ajar atau buku teks dan 3 jurnal internasional atau 1 jurnal internasional bereputasi. Oke? Atau paling sedikit 1 paten, atau paling sedikit 1 karya seni monumental, desain monumental bagi Bapak Ibu yang bergelut di seni, ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kewajiban untuk asisten ahli dan lektor? Asisten ahli itu kewajibannya menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Jumlahnya 1 buku atau 1 karya ilmiah. Dapat sebagai penulis utama atau penulis pendamping. Kemudian lektor menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. 1 buku atau 1 karya ilmiah. Dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi acuan kita
untuk melaporkan beban kinerja dosen. Beban kinerja dosen yang kita masih mengacu kepada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya melihat bahwa memang acuan ini, kewajiban dosen ini berdasarkan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Oke? Saya kira itu yang menjadi sharing informasi bagi kita semua. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.